Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih kartu lagi ya. Kehidupan apa yang harus kalian jalani di masa pandemi ini? Yang memilih file 1 cincin warna coklat. Yang memilih file 2 lipstick. Yang memilih file 3 gelang warna coklat. Kehidupan apa yang harus kalian jalani di masa pandemi ini? Yuk kita pilih yuk. Untuk yang memilih file 1 ya. Untuk yang memilih file 1. Kehidupan apa yang harus kalian jalani di masa pandemi ini? Dan juga saran-sarannya. Untuk yang memilih file 1, kehidupan yang harus kalian jalani di masa pandemi ini harus banyak berhemat. Itu pasti ya, untuk semua orang harus banyak berhemat, harus banyak merubah cara pikir kalian untuk misalnya mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, atau misalnya cari tempat usaha yang lebih baik lagi. Dan di sini itu lebih ke kalian kayaknya harus pindah tempat tinggal. Mungkin yang tadinya di kota harus pulang kampung dulu gitu, harus bercocok tanam dulu, harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Karena kalau untuk tetap tinggal di kota besar, kalian kayaknya agak sulit untuk yang memilih file 1, karena pekerjaan kalian kalau yang di kantor mungkin kena PHK atau dirumahkan. Kalau yang dagang mungkin pemasukannya sangat berkurang. Kalau buruh mungkin banyak yang di PHK juga, buruh pabrik misalnya, atau misalnya buruh-buruh bangunan atau apa, penghasilannya tuh jauh berkurang. Ini yang untuk yang file 1. Jadi sebaiknya pulang kampung dulu. Dan di sana kalian bercocok tanam, yang terbaiknya bercocok tanam. Dan kalian tapi banyak bertemu dengan keluarga, banyak menenangkan diri, dan dari situlah pikiran kalian jadi seimbang lagi, jadi balance lagi. Ya memang sih kalian terus mencari jalan keluar dari permasalahan ini, tapi untuk saat ini kalau menurut saya, untuk yang memilih file 1 mendingan pulang kampung dulu. Kalian bercocok tanam dulu di sana dan mencari pekerjaan di sana yang kira-kira di sana itu misalnya ada lah pekerjaan di daerah misalnya. Tapi ini lebih ke bercocok tanam sih, beternak gitu. Kalau dagang sih kayaknya agak susah ya untuk file 1 ini. Jadi harus pulang kampung dulu, harus banyak bersabar, harus banyak berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena saya Muslim. Dan hal baiknya kalian jadi banyak bertemu dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat gitu. Untuk yang memilih file 1, dah. Kita untuk memilih file 2 ya. Yuk kita lihat yuk. Kehidupan apa yang harus kalian jalani di masa pandemi ini? Sekedar saran, semoga bermanfaat. Untuk yang memilih file 2, kehidupan apa yang harus kalian jalani di masa pandemi ini? Kalian harus ganti usaha. Kalau misalnya sekarang ini bercocok tanam, coba kalian berdagang. Kalau misalnya kalian sekarang ini berdagang sayuran, coba kalian dagang sembako gitu. Harus cari ganti pekerjaan atau ganti usaha yang terbaiknya. Kalau misalnya tadinya di bidang jual beli barang-barang yang
tidak terlalu konsumtif, jadi berpindah ke kuliner atau sembako gitu yang kira-kira di zaman ini tuh banyak orang membutuhkan gitu. Jadi kalian itu harus pindah usaha. Jadi yang terbaiknya usahanya tuh di bidang kuliner, di bidang sembako, di bidang jasa, misalnya nganter-nganterin barang, atau misalnya buka sayuran online, atau misalnya kalian itu jualin, misalnya ini perumpamannya kue, kepeye atau apa gitu, jadi kalian anterin gitu di bidang jasa. Dan ini kalian nggak perlu pulang kampung, kayaknya kalian tuh bisa gitu bertahan di Jakarta. Ini rezekinya ada, walaupun memang harus pindah usaha atau pindah pencaharian, tapi rezekinya ada gitu loh kalau yang PL2 ini. Jadi kalau misalnya kalian ada di kota besar, nggak usah pulang kampung. Tapi kalau kalian misalnya ada di desa, ya bisa kalian tadinya bertani, ditambahin dengan berdagang gitu. Dagangnya apa aja, dagang-dagang yang kira-kira di daerah kalian itu dibutuhkan gitu. Tapi lebih ke makanan atau untuk kebutuhan sehari-hari sih ini. Terus untuk yang memilih PL2 ini, kalian lagi banyak perencanaan. Mungkin perencanaan untuk usaha apa, untuk bekerja di mana. Jadi kayaknya ada rencana bekerja ke luar negeri atau ke luar kota mungkin. Ya, kalau ke luar negeri mungkin belum bisa ya. Kalau ke luar kota ya mungkin boleh aja, tapi di bidang bangunan, terus di bidang jual beli barang atau berdagang bisa. Kalau kalian mau misalnya dari daerah mau bekerja keluar kota, atau dari Jakarta mau bekerja keluar kota, boleh lah di situ. Dan kejadian ini membuat mental kalian tuh jadi kuat gitu loh, jadi lebih sabar lagi, lebih nggak mudah terpuruk, lebih banyak bersyukur, lebih saling sayang dengan keluarga, dan mudah-mudahan lebih saling sayang dengan sesama juga ya, bisa berbagi gitu di saat kalian misalnya berlebih, jangan hanya mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada yang mau pergi ke luar kota, bekerja ke luar kota nggak apa-apa, tapi di bidang bangunan atau di bidang jual beli barang gitu. Kalau misalnya yang masih di desa, ya kalian misalnya bertani ditambahlah dengan dagang, jual beli kebutuhan masyarakat di sana untuk kebutuhan sehari-hari terutama. Kalau misalnya ada di kota besar, kalian tetap aja bertahan, bisa kok bertahan di Jakarta misalnya, karena rezeki kalian tuh ada aja, cuma mungkin harus banting setir aja. Tapi yang lebih dibutuhkan itu kayak semacam kuliner, atau misalnya jasa, di bidang jasa, jual sayur online atau gitulah pokoknya ya. Untuk yang PL2 mohon dimengerti, dipahami, semoga ya. Dah, untuk PL2 semoga ini menjadi saran dan ada manfaatnya ya buat kalian. Untuk yang memilih PL3, kehidupan apa yang harus kalian jalani di masa pandemi ini? Kehidupan yang harus kalian jalani di masa pandemi. Untuk yang memilih PL3, untuk yang memilih PL3 itu ada rasa putus asa awalnya, di awal-awal mungkin sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan yang lalu. Tapi saat ini udah mulai banyak bersyukur, banyak introspeksi diri, banyak memahami apa yang harus dilakukan, kesalahan apa yang pernah diperbuat. Jadi pandemi ini bisa merubah kalian menjadi orang yang lebih baik juga. Dulu kalian mempunyai harapan lagi, misal untuk bekerja atau membuka usaha, dan dengan waktu kalian punya keseimbangan lagi dalam keuangan karena ada yang ngajak kerja sepertinya. Bagi yang belum ada kerjaan, sebaiknya kalian tuh nyari kerjaan aja lewat teman-teman, atau misalnya ngelamar di bidang
ini harus ngelamar tuh di bidang bisa software misalnya, atau misalnya di bidang pokoknya di bidang jasa deh. Ini cocoknya di bidang jasa deh, ekspedisi, atau misalnya mungkin kalau yang bisa bangunan nggak apa-apa. Terus kalau misalnya Gojek gitu. Atau yang lebih ini lagi, kalau kalian punya modal penyediaan barang gitu, ini bisa nih untuk yang memilih PL3. Dan pada akhirnya PL3 ini bisa buka usaha sendiri loh, entah lewat kerjasama dengan temen, entah punya kerjaan lagi, entah dia buka usaha sendiri gitu. Bisa loh, ini dia bisa stabil lagi keuangannya. Tetapi itu sifatnya itu harus dirubah ya, jangan terlalu ingin menang sendiri, jangan terlalu, ya harus lebih bisa mengayomi orang-orang di sekeliling kalian lah pokoknya. Dan kalian itu selalu ada pertolongan dari Tuhan, itu harus bersyukur ya. Dan yang terbaik untuk kalian itu ya kerjanya ya seperti kalau misalnya ngelamar pekerjaan, seperti misalnya software yang model-model kayak gitu, misalnya ekspedisi, atau di bidang jasa penyediaan barang gitu. Dan ini kalian udah mulai seimbang lagi keuangannya, alhamdulillah ya. Dan tabungan yang kalian dulu berkurang ya mulai terisi lagi. Cuma ini sifat keras kepalanya harus agak dikurangi ya, dan lebih saling menghargai dengan teman kerja, atau kalau misalnya kalian punya anak buah, menghargai karyawan gitu. Jadi yang dulu mungkin terpuruk misalnya karena pandemi ini, sekarang udah alhamdulillah udah membaik lagi. Dan kalau kalian punya toko atau usaha yang tadinya mungkin udah mulai bangkrut, mulai